Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian Ba'da Zuhur ya. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini masih melanjutkan tema hidup itu apabila menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah membahas bagaimana sunnah atau hadis ya, hadis Nabi Muhammad SAW yang mengandung sunnah itu memiliki kedudukan ya di dalam ajaran Islam. Di antaranya Allah berfirman di surah Al-Hasyr ya, ayat ke-7 bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah perintahkan kepada kamu maka ambillah, dan apa yang Rasul perintahkan kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ya, itu fondasi utama ya, otoritas hadis di dalam ajaran Islam. Karena itu materi ini juga dimaksudkan untuk merespon ya, menjawab nanti pihak-pihak yang mengatakan bahwa Quran itu cukup, tidak usah pakai sunnah atau pakai hadis ya, Quran sudah sempurna dengan sendirinya. Nah, di sini perlu diluruskan bahwa menggunakan hadis atau sunnah itu sebagai penjelas Al-Quran bukan berarti Al-Quran itu tidak sempurna ya. Al-Quran sudah sempurna, tetapi untuk mengamalkan kesempurnaan Al-Quran itu, maka bagi kita orang awam tidak mungkin bisa melaksanakan, tidak mungkin bisa memahami ya, sehingga untuk mengamalkan Al-Quran secara sempurna kita harus mencontoh kepada orang yang paling paham terhadap Al-Quran itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang komponen-komponen hadis ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah belajar tentang sanad, ya, tentang matan, tentang rawi, ya, mudah-mudahan tidak lupa ya, tentang mukharij ya. Ini pengenalan hadis ya. Dan sekarang kita menginjak pada fungsi ya. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Ini ya. Nah. Baik. Jadi sekarang kita coba membahas penjelasan para ulama ya terkait dengan apa fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Yang pertama, nomor 1 ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayanut takrir. Ya, bayanut takrir itu memperjelas ya. Bayan itu jelas artinya. Jadi memberi penjelasan kepada takrir ya, apa yang diperintahkan di dalam Quran. Jadi memperjelas isi Al-Quran. Salah satu fungsi hadis ya sebagai penjelas, misalkan contoh dalam permasalahan toharoh, berwudu. Nah, Bapak Ibu ya, kalau sholat itu adalah tiang agama, maka wudu itu ibaratnya tiangnya sholat begitu ya. Ya, wudu syarat sahnya sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah wajahmu ya, dan basuh juga tanganmu. Tangan itu ilal marafiqi, sampai sikut. Wamsahu, tetapi usap ya. Usaplah biruusikum, kepala kalian. Ruus itu kepala ya. Bukan rambut ya. Jadi ketika berwudu itu diusap kepala. Karena wajah sudah dibasuh ya, wajah sudah dibasuh, berarti kepala itu yang tertinggal adalah yang selain dari wajah.
Itu yang diusap ya. Nanti di dalam hadis dijelaskan, Nabi meletakkan kedua tangannya di pangkal rambut, lalu ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, ya, sampai ke tengkuk dan dikembalikan lagi ke depan. Itulah famsahu wamsahu biru usikum, ya, mengusap kepala begitu. Lalu Nabi mengakhiri dengan memasukkan dua telunjuknya ke dalam telinga dan mengusap kuping telinga bagian luar dengan ibu jari, begitu ya. Nah, maka selesailah kepala ini sudah terbasuh. Jadi wajah dibasuh, bagian selain wajah itu diusap ya, yaitu kepala dan telinga. Wa arjulakum, dan juga basuhlah kakimu, kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini hanya menjelaskan bahwa apabila kita mau sholat, maka diperintah untuk melaksanakan wudhu. Tetapi di sini tidak disertai penjelasan apakah wudhu itu hukumnya wajib, ataukah boleh tidak dilaksanakan, ya, mandub, hanya sunnah saja begitu, ya, atau hanya fadilah saja. Nah, di sini tidak dijelaskan, ya. Hanya ada perintah untuk membasuh wajah, kemudian tangan sampai sikut, dan mengusap kepala serta membasuh kaki. Jadi tidak disebut apa pergelangan tangan, kemudian kumur-kumur, ya, tidak disebutkan kan, tidak dirinci begitu. Maka hadis datang nanti bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Nabi merinci, ya, lalu sampai dengan air yang seperti apa yang bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian dibasuhnya berapa kali. Nabi mencontohkan satu kali bisa, dua kali juga bisa, ya, marotan atau marotain, atau falasa marroh, ya, tiga kali. Nah, itu terdapat di dalam hadis. Maka hadis memperjelas isi Al-Quran, ya. Sekaligus di dalam hadis pun disebutkan bahwa ada riwayat dari Abu Hurairah, ini sahih ya, karena riwayat Imam Bukhari. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas, hatta yatawaddoa, sampai ia berwudu. Nah, berarti dengan hadis ini menjadi jelas kedudukan wudu itu bukan sesuatu yang dikerjakan untuk mengambil fadilah atau supaya bersih saja, atau sesuatu hal yang mandub, ya, atau makruh, sunnah, ya. Tetapi wudu itu adalah syarat sahnya sholat, sehingga tidak akan diterima sholat seseorang apabila tanpa berwudu. Nah, ini semakin jelas dengan hadis, begitu ya. Nah, ahdatsa di sini idza ahdatsa, ya, artinya hasala minhul hadatsu, ya, yaitu memunculkan hadas. Hadas itu apa? Wahwa al-kharij, yang keluar, min ahadis sabilaini, dari antara dua jalan, ya, dua palawangan, au goirihi min nawaqidil wudu, ya, daripada pembatal-pembatal wudu, ya. Apakah itu yang keluar dari belakang, baik itu berupa gas atau materi-materi yang lain, ya. Ketika berupa gas, Nabi menyebutkan di dalam hadis ada fusaun, ada durotun. Sampai ada bahasa begitu, ya. Fusaun itu buang angin yang, ya, tidak berbunyi, fusaun, pes gitu, Pak. Atau durotun itu buang angin yang berbunyi, nah, dorot-dot gitu ya. Nah, maka di sini menjadi jelas dengan adanya hadis tersebut bahwasanya wudhu itu tidak bisa dihilangkan dari ritual sholat, karena itu menjadi syarat sah wudhu, ya. Nah, kalau mau berpikir secara fikih, ya, Bapak Ibu, misalkan kita sedang sholat nih, lalu
terjadilah hadas ya. Misalkan buang angin ya. Tidak sengaja buang angin ketika sedang sholat, kita buang angin. Push begitu. Nah, maka pertanyaannya, sholatnya batal tidak? Kan begitu ya. Sholatnya batal tidak? Kalau berpikir fikih ini ya. Jika kita buang angin ketika sedang sholat, sebetulnya kalau berpikir secara fikih, sholatnya tidak batal. Karena yang batal itu wudunya. Yang batal itu wudunya. Karena wudunya batal, dan wudu adalah syarat sah sholat, sedangkan setelah batal wudunya tidak ada. Berarti sholatnya pun tidak ada. Bisa dipahami ya? Itu berpikir secara fikih. Jadi tidak begini ketika sedang sholat, buang angin, batal sholatnya. Bukan begitu. Itu tidak pas itu. Ya, menerapkan kaidahnya tidak pas. Karena yang jadi batal dengan hadas itu bukan sholatnya, tetapi wudunya. Ya. Dan karena wudunya tidak ada, berarti sholatnya pun tidak ada. Kenapa? Karena wudu adalah syarat sah sholat. Bisa dipahami? Yaitu kalau berpikir secara fikih. Karena itu tidak enteng, Bapak ya. Bapak Ibu, persoalan fikih itu tidak enteng. Ya. Memerlukan daya nalar yang tinggi ya. Memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi. Ya. Para ulama itu tidak sembarangan untuk memutuskan fikih itu. Ya. Ditempuh dari mulai penguasaan ilmu alat dulu ya. Kemampuan berbahasa Arab. Kemudian adab alim ya, adab penuntut ilmu. Kemudian ada ilmu mantik, ilmu utak-atik otak begitu ya, supaya mengambil kesimpulan tidak salah. Lalu masuk ke ilmu alat kedua. Kalau ilmu alat satu sudah bisa, bahasa Arab itu dengan turunannya, dengan balago, dengan ya bayan, badi, ma'ani, ya ilmu sampai ilmu arud, ya itu dikuasai oleh para ulama. Masuk ke ilmu alat kedua, ada ulumul Quran, ya kaidah-kaidah tafsir Quran, ya kodifikasi Quran, segala macam bentuk ilmu tentang Al-Quran banyak sekali. Bisa Bapak membaca kitab At-Tibyan, tulisan Imam Ash-Shobuni, bisa membaca kitab Mabahith fi Ulumil Quran, tulisan Syekh Mana Al-Qattan, bisa membaca Al-Itqan, ya tulisan Imam Asyuyuti, bisa membaca Al-Burhan, ya tulisan Imam Zarkasi, Manahilil Irfan, banyak ya, kitab-kitabnya banyak sekali, ulumul Quran. Kemudian ada ulumul hadis, ilmu tentang hadis seperti yang kemarin kita kenali ya, ada ilmu tentang sanad, ilmu tentang rawi ya. Ada nanti ilmu jarah ta'dil, bagaimana seorang rawi dipuji, bagaimana seorang rawi dikritik begitu. Kemudian manhaj-manhaj para ahli hadis, manhaj Imam Bukhari dengan Imam Malik, dengan Imam Al-Hakim, dengan Imam Tirmidzi atau Turmudzi berbeda-beda. Seperti apa manhajnya? Itu ulumul hadis. Ya. Kemudian ada usul fikih. Usul fikih itu kaidah-kaidah usul ya yang nanti akan berdampak besar kepada ilmu fikih, kaidah-kaidah fikih ya. Nah, ini kan tidak enteng, tidak sederhana. Belajarnya dari mana dulu? Dari bahasa Arab dulu ya. Balago, bayan, mantik, ma'ani, ya, ilmu arud, ke adab alim, ya, harusnya adab alim yang pertama ya, adab dulu baru ilmu yang lain. Adab, bahasa, kemudian mantik, kemudian ulumul Quran, kemudian ulumul hadis, kemudian usul fikih, ilmu fikih. Nanti baru baca Quran, baca hadis. Dalam Quran dan hadis nanti ada dalil-dalil yang, misalkan dalam Quran ya, ayat-ayat yang mengandung kaidah-kaidah yang bisa diterapkan di ayat itu masih mujmal, masih tidak jelas ya, perlu mubayyan. Itu dijelaskan dengan ilmu tafsir. Nanti hadis itu dijelaskan dengan ulumul hadis, nanti bisa menjadi syarah bagi Al-Qur'an ya. Hadis-hadis itu ada ilmunya tertentu ya. Untuk memahami satu hadis, kalau Quran kita bisa baca tafsir, kalau hadis kita bisa baca syarah begitu ya, kitab syarah. Nah, nanti ayat Quran dan hadis Nabi yang mengandung fikih ini dikaji dengan usul
fikih, begitu. Ilmu usul fikih, ilmu fikih. Baru nanti ayat-ayat Quran yang dikaji dengan ulumul Quran menghasilkan tafsir, ya hadis-hadis Nabi yang dikaji dengan ilmu-ilmu hadis menghasilkan syarah, begitu, melibatkan ilmu bahasa tadi, ilmu mantik segala macam, kaidah-kaidahnya. Dan ayat Quran dan hadis Nabi yang mengandung fikih yang dikaji oleh usul fikih, kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fikih menghasilkan fikih, begitu. Jadi fikih itu sudah di akhir ya. Dan itu tidak enteng, tidak sederhana. Nah, bayangkan ini ada orang awam bertengkar masalah fikih misalkannya. Ada orang awam bertengkar masalah fikih. Ini orang awam, belajar bahasa Arabnya saja kan belum. Ya, belajar mantiknya apalagi tidak kenal. Diajar mantik, mentok, gitunya. Diajar ilmu kalam, kulem, gitu kan. Diajar usul fikih jadi ahli usul, tukang usul, abdi usul, abdi usul. Ya. Jadi para ulama yang paham bagaimana jalur mengistinbat hukum itu tidak ada yang bertengkar karena tahu alatnya bagaimana jalur-jalur mengambil kesimpulan hukum, kesimpulan fikih itu. Hanya orang awam yang tidak mengerti yang bertengkar masalah fikih begitu ya. Nah, ini contoh ya hadis Nabi yang menjelaskan kedudukan wudhu ya di dalam syarat sah sholat. Artinya wajib begitu. Kalau kita sedang sholat, lalu kita berhadas, maka yang batal itu wudhunya. Karena wudhunya batal, berarti wudhunya tidak ada. Karena wudhu itu syarat sahnya sholat, sedangkan wudhunya tidak ada, maka sholatnya pun tidak ada, ya, tidak sah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama ya, bayanu takrir. Yang kedua, ada bayanu tafsir. Hadis menafsirkan isi Al-Quran. Ya, di Quran misalkan ada hukum yang belum jelas apa maksudnya, maka diperinci ya, dijentrekeun ku hadis. Ini kan banyak sekali contohnya ya. Salah satunya nanti juga ayat-ayat tentang sholat ya, ayat-ayat tentang sholat. Makanya ketika ada orang yang mengatakan tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, itu kita tertawa ya. Kenapa tertawa? Ada 2 kesalahannya. Satu, dia mencoba untuk menghilangkan fungsi hadis dalam otoritas sumber hukum ya Islam. Karena kejelasan sholat 5 waktu itu ada di dalam hadis sejelas-jelasnya. Tapi ada yang kedua, Bapak Ibu. Saya kira dia tidak selesai membaca Quran dan tidak selesai membaca tafsir. Karena perintah sholat 5 waktu itu tidak memakai hadis pun sudah ada di dalam Quran jelas. Ya, nanti insya Allah diperlihatkan ayat-ayatnya ya. Allah menyebutkan Isya, Allah menyebutkan fajar, sholat fajar, Allah menyebut sholat maghrib. Ada, cuman tidak di satu ayat begitu. Tapi harus dikumpulkan ayat-ayat yang sama-sama menjelaskan tentang sholat begitu ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah pada bayanu tafsir ya, menjelaskan penafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih memiliki sifat umum atau bahasa kaidahnya itu mujmal ya. Mujmal itu masih umum, masih belum diperinci. Misalkan saya mengatakan Bapak Ibu besok harus membawa pulpen begitu ya. Pulpen seperti apa? Mereknya apa? Pulpennya warna apa? Itu kan tidak diperinci. Pokoknya namanya pulpen ya, datangkan pulpen ya. Nah, itu mujmal. Jadi masih bersifat umum ya. Nah, maka hadis itu berfungsi memberikan batasan pada ayat-ayat yang mutlak juga ya, sebagai muqayyad nanti sebagai penghususan ya. Jadi kalau pada ayat yang mujmal, hadis menjadi mubayyan ya, penjelas. Pada ayat-ayat yang mutlak ya, hadis menjadi taqyid ya, menjadi muqayyad atau perinci ya, yang merinci, yang memperinci dan yang membatasi begitu. Nah, contoh misalkan hadis sebagai bayanu tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian.
Rasulullah SAW pernah didatangi seseorang yang membawa pencuri. Ini ada pencuri nih. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut, dipotong. Ya, setelah dilihat berapa banyak yang dicurinya, itu Nabi memotong pencuri tersebut, ya, tangannya dipotong dari pergelangan tangan. Artinya hanya tinggal lengan, ya. Ini pergelangan tangan, ya, jari-jarinya sudah hilang. Nah, maka tindakan Rasulullah SAW tersebut menurut para ulama, ya, adalah menafsirkan surah Al-Maidah ayat 38. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai balasan. Bima kasaba nakalan minallah. Ya, pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan, dan juga sebagai nakalan, sebagai hukuman, ya, minallah, dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha gagah, maha bijaksana. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Di mana dipotongnya? Nah, ini kan belum jelas, ya. Ini masih mujmal, masih mutlak, ya. Masih umum, masih belum diperinci, masih belum dibatasi. Nah, maka dengan hadis tadi oleh Nabi diajarkan di daerah mana memotongnya itu. Ini dipotong di pergelangan tangan. Jadi tidak dipotong dari hasta, ya, yang tersisa nanti lengannya, atau tidak dipotong dari lengan, pangkal lengan ini, dari ketiak, tidak, ya. Tetapi dipotong dari pergelangan tangan. Bahkan para ulama ahli fikih juga nanti membedakan kadar curian, ya, besar nominal kadar curian. Itu nanti perkembangannya lagi, ya. Jadi kalau misalkan mencuri di bawah kadar sekian, ya, berapa dinar begitu, jadi mencurinya kecil nih, sedikit. Itu nanti ada juga yang menerapkan tidak dipotong dari pergelangan tangan, ya, tetapi hanya dipotong jarinya saja. Kelingking biasanya yang pertama dipotong. Kalau pencurian kecil, ya, pencuri kecil-kecilan, itu biasanya kelingking dulu, kelingking sebelah kanan dipotong. Kalau dia mencuri lagi, nanti kelingking sebelah kiri, ya, kelingking sebelah kiri dipotong, begitu, ya. Kalau terulang mencuri lagi baru, ya, ditambah, ya, dia kehilangan anggota badan yang lebih besar dari kelingking, begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka di ayat ini, ya, pemotongan tangan bagi orang yang mencuri itu dirinci, ya, ditakyid, ya, kemudian dibayan atau diperjelas dengan hadis Nabi bahwasanya Nabi pernah memotong dari pergelangan tangan. Itu yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi bayanu takrir, ya. Yang kedua bayanu maaf ini kelewat, ya. Bayanu tafsir, ya. Yang ketiga sekarang bayanu tasyri. Bayanu tasyri itu adalah memberikan kepastian hukum syariat, begitu. Yang mana hukum syariat itu tidak disebutkan secara langsung oleh Al-Qur'an. Contoh misalkan, ya, bayanu tasyri adanya kewajiban zakat fitrah, begitu, ya. Jadi macam-macam zakat, misalkan syariat zakat ini, zakat itu. Nah, Quran hanya menyebut tunaikanlah zakat, sudah saja, ya. Jadi apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi memberi penjelasan terkait kaifiat, begitu, ya. Dipotong tangannya, tetapi caranya bagaimana? Di sebelah mana memotongnya, begitu. Tapi kalau ini tentang syariat. Al-Quran hanya menyebut ada syariat zakat saja, begitu. Tetapi zakat seperti apa? Zakat apa sebagai hukum syariat itu? Ada zakat fitrah, nanti ada zakat dagang, ada zakat perhiasan, ada zakat pertanian dan peternakan, ya. Nah, maka dijelaskan misalkan di dalam hadis riwayat Muslim, ya. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah. Di bawah ini Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan
Ramadan. Berarti kalau zakat fitrah itu dimulai berbarengan dengan saum Ramadan, maka zakat fitrah itu baru diperintahkan di tahun kedua di Madinah, gitu ya. Jadi ketika saum Ramadan pertama kali diperintahkan, ya, maka di akhir Ramadan itu zakat fitrah pun diperintahkan. Dengan satu sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Itu ya. Kemudian ada yang keempat, bayanun nasakh. Nah, ini yang lebih pelik lagi ya, Bapak Ibu. Perbincangan para ulama tentang nasakh ya, atau nasih mansuh. Apa itu nasakh? Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengenal, ya ini hanya tingkat pengenalan saja begitu ya. Bagi yang belum mengenal, nasih mansuh itu adalah hukum yang diubah ya. Hukum yang diganti begitu ya. Diganti. Jadi satu hukum sudah ditetapkan, pernah ditetapkan, lalu diganti dengan hukum yang baru begitu ya. Seperti misalkan khomer. Khomer kan dulu dibolehkan ya. Kemudian Allah membatasi pengkonsumsian khomer selama tidak mendekati waktu sholat. Makanya ada ayat la taqrabus sholata wa antum sukar gitu. Jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabok gitu ya. Jadi asalnya masih boleh diminum asal pilih-pilih waktu. Nanti ini termansuh lagi ya. Ayat itu dinasah oleh innamal khamru wal maisir ya rijsun min amali syaiton. Bahwasanya khomer dan judi itu adalah perbuatan kotor, perbuatan najis ya daripada perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka hindarilah gitu ya. Atau ada juga ayat yang mengatakan fahal muntahun ya. Maka apakah kalian mau berhenti? Ya, kenapa tidak berhenti? Nah, jadi ini bayanun nasakh ya. Misalkan contoh di sini yang tertulis, para ulama mendefinisikan bayanun nasakh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang baru ini dianggap lebih cocok ya dengan kondisi saat itu dan juga lebih luas. Nah, contoh tadi ya khomer juga bisa itu contohnya. Tetapi kan ini kita sedang membahas fungsi hadis. Kalau khomer tadi menasah ayat dengan ayat begitu ya. Jadi nanti ada menasah ayat dengan ayat. Ada menasah ayat dengan hadis. Ada menasah hadis dengan ayat. Ada menasah hadis dengan hadis. Ada 4 ya. Jadi ayat oleh ayat atau ayat oleh hadis. Kemudian hadis oleh ayat. Dan yang terakhir hadis oleh hadis. Ini contohnya banyak sekali ya. Contoh misalkan ayat dengan ayat tadi Homer kan begitu ya. Ayat dengan ayat. Nah, yang sedang saya beri contoh di sini adalah ayat dengan hadis. Boleh tidak hadis Nabi menasah atau mengganti ketentuan ayat Quran? Boleh tidak? Begitu ya. Nah, nanti para ulama menjelaskan hadisnya seperti apa dulu. Kalau hadis riwayat yang lemah, hadisnya juga dianggap gorib atau hadis ahad, sohih tapi cuma satu jalur, ya itu tidak bisa menasah Al-Quran. Nah, ini ada kedah masantren atau kedah belajar usul fikih ya. Dan naon lah liar sakedik Bapak Ibunya. Tetapi kalau misalkan hadisnya mutawatir, banyak periwayatannya, masyhur, jalannya banyak, dan ini pasti dari Nabi dan dikenal banyak orang. Hadis tersebut mustahil orang yang begitu banyak meriwayatkan ini bersepakat untuk berdusta, tidak mungkin. Hadis mutawatir itu beberapa ulama berpendapat bisa menasah ayat Quran. Caranya bagaimana? Apakah dengan logika? Bukan. Bukan kita baca Quran, wah ini sepertinya katimpah ya ku hadis nu ieu henteu. Untuk mengetahui mana ayat yang dinasah, mana yang memansuh ya, mana ketentuan yang pertama, mana yang menggantikannya, itu tidak bisa dengan penelitian logika. Tetapi harus dengan kabar dari riwayat hadis. Dari sahabat. Sahabat mengatakan dulu ayat ini mewajibkan ini.
Sekarang kewajiban itu hilang karena turun ayat ini, begitu ya. Jadi ada keterangan yang jelas, yang sharih bahwa memang ayat tersebut diganti hukumnya dengan ayat yang lain. Seperti tadi Homer. Karena kalau tidak ada keterangan seperti itu, orang awam kan bingung. Di satu ayat Homer diharamkan, di ayat lain Homer seolah-olah diizinkan, tapi bersyarat jangan mendekati sholat. Bagaimana mengamalkannya? Bagi orang awam yang tidak mengkaji sababun nuzul ayat-ayat tersebut akan kebingungan. Ya, makanya butuh penelitian nasikh mansukh. Coba-coba mungkin ini ada hukum yang awal, hukum pertama, dan ada hukum yang baru begitu ya. Nah, ditemukanlah dalam riwayat sababun nuzul ayat tersebut. Oh, ternyata Homer yang dibolehkan masih diminum itu dulu sebelum ada turun ayat pengharaman Homer. Sedangkan setelah kejadian itu turunlah ayat pengharaman, maka Homer hukumnya menjadi haram. Nah, itu kan jelas. Oh, berarti ini nasakh mansukh ya. Jadi ini ayat yang menasih, ini ayat yang dimansuh begitu ya. Nah, contoh nanti ya di sini Nabi melarang untuk berwasiat begitu ya kepada ahli waris. Nah, kita lihat dulu nih penjelasannya. Sebentar ya. Ini dulu ya. Nasakh itu secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan. Bentar. Ini ya. Ini Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tulisan Imam As-Suyuti. Tuh, Al-Itqan ya. Ini tentang kaidah-kaidah ulumul Quran, ya, kaidah tafsir segala macam tentang Al-Quran ada di sini. Di dalam kitab tersebut, Imam As-Suyuti menjelaskan nasakh memiliki 4 kemungkinan makna. Yang pertama, al-izalah, yaitu menghapus. Artinya, satu ayat turun menghapus hukum yang ada di ayat yang lain, begitu ya. Nasakh itu menghapus. Yang kedua, at-tabdil, menggantikan. Menggantikan. Jadi ayatnya tidak hilang. Kalau tadi kan hilang, dihapus gitu ya. Kalau ini tidak hilang, digantikan saja ya. Hukumnya yang digantikan nanti. Ayatnya masih ada. Seperti tadi kan ayat Homer boleh diminum masih ada ya. Kemudian nasakh juga berarti at-tahwil, mengalihkan dari hukum A ke hukum B begitu ya. Atau juga bermakna an-naql, memindahkan dari hukum pertama kepada hukum kedua, dipindahkan. Sama lah, maksudnya sama, berubah ya, hukumnya berubah. Ada hukum lama dan ada hukum yang baru. Itu nasikh mansukh ya. Nah, adapun secara istilah sebagaimana disebutkan dalam usulut tafsir wa qawaiduhu, nasakh adalah ketika ada satu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya, dengan membawa hukum yang berbeda daripada dalil yang turun lebih awal, tuh ya. Jadi ada satu ayat yang turun membawa hukum yang mana hukum itu merubah hukum yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Sehingga dalil atau ayat yang turun lebih akhir itu menghapuskan hukum ayat yang turun lebih awal. Ini disebut nasikh. Dan ayat yang turun lebih awal yang diganti itu disebut mansukh, gitu ya. Nah, ini hanya pengenalan saja lah, Bapak Ibu, supaya kenal begitu ya. Tidak usah kecuali kalau mau belajar. Nah, maka pengetahuan tentang ayat-ayat mana saja yang telah dinasakh ini tidak bisa diketahui melalui pendekatan akal seperti yang tadi saya sebutkan ya. Seperti dalam ranah fikih ya, memakai kaidah qiyas ya atau ijtihad, melainkan hanya bisa diketahui melalui riwayat yang sahih. Harus ada keterangan memang, tidak bisa seenaknya. Oh, ayat ini sepertinya ini tertimpa oleh ayat yang lain, tercover. Tidak bisa begitu ya. Tapi harus ada keterangan yang jelas dari para sahabat yang menyaksikan sendiri ayat itu ketika turun.
Karena penghapusan ayat atau hukumnya ini merupakan sesuatu yang harus berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak terbuka ruang ijtihad, tidak bisa kita berpendapat. Karena ini memang sejarah ya, ilmu sejarah nasikh mansuh itu melibatkan sejarah, sababun nuzul. Allah menurunkan satu hukum di ayat pertama, lalu menurunkan hukum yang lain yang menggantikannya di ayat yang kedua. Itu kan kita harus tahu ya, apa namanya, alur ya, sababun nuzulnya seperti apa. Nah, kemudian menurut Syekh Manna Al-Qattan dalam Mabahis fi Ulumil Quran. Mabahis nih. Ini ya, Manna Al-Qattan. Ini kitabnya, Mabahis fi Ulumil Quran ya, pembahasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ini juga ulumul Quran. Sama dengan Al-Itqan tadi tulisan Imam As-Suyuti. Kalau ini Mabahis fi Ulumil Quran tulisan Syekh Manna Al-Qattan. Ada yang lebih tipis dari ini? Yang lebih tipis ya. Nah, kalau yang lebih tipis ini ya. Bapak dan Ibu kalau mau mulai belajar ya, bisa dari yang tipis ini, At-Tibyan. Nah, gitu ya. At-Tibyan. At-Tibyan itu tulisan Imam As-Sobuni begitu ya. At-Tibyan itu tulisan Imam As-Sobuni. Almarhum ya, Nah, kalau ini bukan Mabahis fi Ulumil Quran ya. Tulisan Manna Al-Qattan. Menurut Syekh Manna Al-Qattan, pengetahuan mengenai nasakh mansuh ya bisa diperoleh melalui 3 cara. Dan naonnya, Bapak Ibu tidak apa-apa sedikit memperdalam nasikh mansuh ya, karena tidak sembarangan ya nasikh mansuh itu kalau dipahami selewat bisa jadi kita salah paham. Oh, berarti Al-Qur'an ada yang gitu ya. Direvisi. Berarti ada ayat yang tidak punya hukum begitu. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh ilmu tentang nasikh mansuh? Yang pertama, riwayatnya jelas dari Nabi atau sahabat. Ada riwayat jelas. Nabi mengatakan ini dihapus hukumnya dengan ini. Ataupun dari sahabat. Artinya kita bisa baca dalam hadis ya, riwayat yang sahih. 2, adanya ijma atau konsensus umat terkait mana yang nasikh, mana yang mansuh. Ini ada pendapat para ulama. Meskipun riwayatnya tidak ada, tetapi ulama mengatakan ayat ini sudah dimansuh dengan ayat yang lain. Nah itu, kalau ijma itu kesepakatan para ulama. Itu bisa diterima. Yang ketiga, ada riwayat sejarah yang valid, yang menunjukkan mana ayat yang turun lebih dulu, dan mana yang turun kemudian. Ya, jadi ini penelitian tentang sababun nuzul. Gitu. Nah ini asal tahu sajalah ya, asal kenal. Nah, bagaimana sekarang apabila Al-Qur'an dinasih ya atau Al-Qur'an dimansuh begitu dengan hadis. Jadi hadis yang menasih, Al-Qur'an yang dimansuh. Dalam Al-Itqan lagi ya, yang tadi tulisan Imam As-Suyuti. Ya. Imam As-Suyuti menukil adanya kesepakatan atau ijma kaum muslimin akan keberadaan nasih dan mansuh dalam Quran. Namun para ulama berbeda pendapat apakah Al-Quran itu hanya boleh dinasah oleh Quran lagi, ayat dengan ayat yang sepadan. Atau Al-Quran boleh tidak dinasah dengan hadis, begitu ya. Nah, maka para ulama berbeda pendapat. Contoh ini satu pendapat, Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani ini juga yang menulis kitab Nailul Autor ya. Ya, kitab Nailul Autor. Ya, betul. Nih, Imam Asy-Syaukani ya. Menulis kitab Nailul Autor. Syarah Muntaqal Akhbar. Ini tulisan Imam Syaukani. Fikih tuh. Ini satu jilidnya tebal, semuanya ada 4 jilid. Ya, berbicara tentang fikih. Nah, ini kitab Imam Asy-Syaukani yang berjudul Irsyadul Fuhul. Ini tentang usul fikihnya, tentang kaidah-kaidahnya.
Beliau menerangkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama akan kebolehan menasah Quran dengan Quran. Hadis mutawatir dengan hadis mutawatir. Jadi ayat dengan ayat lagi, hadis dengan hadis lagi, hadis ahad dengan hadis ahad, atau menasah hadis ahad dengan hadis mutawatir. Lalu bolehkah menasah Al-Quran dengan hadis mutawatir, dengan hadis yang riwayatnya banyak begitu ya, atau dengan hadis ahad, hadis sahih yang riwayatnya hanya satu begitu ya, menyendiri. Nah, maka Syekh Mana'ul Qotton pun di dalam kitabnya yang tadi Mabahis fi Ulumil Quran membedakan keduanya. Yang pertama, tentang menasah Al-Quran dengan hadis ahad yang jalurnya satu. Jadi hadisnya tidak banyak diketahui, hanya diketahui oleh orang-orang ini, satu jalur. Ingat ya, tentang sanad kemarin ya, hanya satu sanadnya nih. Jumhur ulama mengatakan hal ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak dikenal banyak orang. Ini dari mana? Begitu ya. Dikarenakan Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir, secara jalur yang dikenal orang banyak. Ya, semua orang tahu. Itu Quran. Quran itu dihafal semua orang. Yang berimplikasi yakin, ya, qot'i dan subut, ya, jelas, yakin, dan tetap, ya. Jadi ketetapannya itu yakin, jelas bahwa Al-Quran itu 114 surat, ya, kemudian ayat-ayatnya berbunyi seperti itu yakin karena mutawatir, ya. Sedangkan hadis ahad itu masih dalam ranah dugaan, ya, dugaan yang kuat, zonni yang subut. Jadi hadis ahad itu tidak sah menghapus sesuatu yang qot'i, ya, dengan sesuatu yang masih zonni. Ya, Al-Quran itu sudah qot'i, sudah yakin. Memang ayatnya seperti itu, ya. Nabi membacakannya seperti itu, para sahabat mendengar seperti itu, dan seluruh sahabat tahu isi Quran, ya, secara kolektif, ya, semuanya tahu. Sedangkan hadis ahad ini yang tahu hanya segelintir orang. Nah, makanya kalau ada hadis yang sifatnya ahad seperti ini, ya, hadis ahad, mau menasih ayat Quran, dijadikan pendapat oleh kita sebagai hadis yang menasah Quran, tidak bisa, ya. Karena ayat tersebut nanti dicurigai begitu, ya. Sedangkan Al-Quran adalah sampai, ya, sesuatu yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Yang kedua, menasah Al-Quran dengan hadis mutawatir nih. Al-Qurannya sudah mutawatir, ya, hadisnya pun mutawatir. Maka terkait hal ini jumhur ulama membolehkan, ya, karena kedudukannya yang sama-sama pasti dan keduanya merupakan wahyu dari Allah. Jadi ayat Quran pun wahyu Allah, hadis-hadis pun kalau dalam tingkat mutawatir itu sudah barang tentu adalah hadis yang sahih dan memang Nabi yang bersabda, dan itu dari wahyu yang diterima oleh beliau, ya. Tidak mungkin orang sebanyak itu meriwayatkan hadis secara mutawatir bersepakat untuk berdusta, itu tidak mungkin. Nah, maka pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, ya, kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat, ya, rahimahumullah. Nah, contoh misalkan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fuhul menyebutkan pendapat ini juga dipegang oleh Abu Thayyib At-Tabari, Ibnu Burhan, Ibnul Hajib, Ibnu Fawraq, dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau menambahkan contoh nasah dalam bentuk ini terdapat pada kandungan hukum surah Al-Baqarah 180 yang digantikan oleh hukum yang dibawa oleh hadis. Jadi Al-Baqarah 180 ayat tentang perintah berwasiat, begitu ya. Perintah berwasiat. Ayatnya begini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Diwajibkan apabila, ya, kepada kalian apabila sakaratul maut sudah datang, tanda-tanda kewafatan, in taraka khairan, jika ia meninggalkan harta, maka diwajibkan al-wasiyatu, berwasiat lil walidain wal akrobin bil ma'ruf, untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya secara ma'ruf, hakon alal muttaqin, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi ini ayat ini turun mewajibkan wasiat dulu. Kita punya harta, nah diwasiatkan kepada siapa dulu begitu, sebelum adanya ayat tentang ketentuan warisan, ya.
Sebelum adanya ayat tentang ketentuan warisan, dulu harta itu diwasiatkan. Maka para ulama yang membolehkan nasakh Quran dengan hadis mutawatir, hukum yang dibawa oleh ayat ini yakni kewajiban memberi wasiat, ya, Al-Baqarah 180, kepada orang tua dan karib kerabat menjelang kematian kita. Ternyata hukum ini sudah diganti, sudah dinasakh dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain-lain, yang mana potongan hadisnya berbunyi, Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki haknya. Ini tentang warisan. Fala wasiata liwarisin, maka tidak boleh berwasiat bagi ahli waris. Karena jatah-jatah para ahli waris itu sudah ditetapkan. Ketika Nabi bersabda seperti ini, memang ayat tentang waris itu sudah turun, ya. Jadi ayat warisan itu menjadikan hukum wasiat tidak sebebas dulu, begitu ya. Ya asalnya diwasiatkan kepada siapa saja boleh. Tetapi setelah turun surah An-Nisa, ayat tentang waris, maka wasiat itu tidak bisa seenaknya. Nanti wasiat itu jadi berubah hukumnya, ya. Meskipun tidak hilang, berubah saja, ya. Masih bisa berwasiat, bisa, tetapi bukan kepada ahli waris, ya, kepada siapa menyedekahkan harta kita. Dengan catatan tidak boleh lebih dari 1/3 harta, begitu ya. Sehingga berdasarkan hadis di atas, mereka berpendapat bahwa orang tua dan kerabat yang termasuk ke dalam golongan ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat karena kedudukan hadis di atas berlaku sebagai nasih atas hukum yang dibawa oleh ayat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 180, ya, tentang wasiat itu. Ayat yang mulia ini mengandung perintah berwasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat. Tuh, ke orang tua. Sedangkan nanti setelah ada ahli waris, sudah ada ayat-ayat tentang warisan, orang tua sudah mendapat bagian, ya. Tidak bisa kita merubah itu karena itu sudah Allah yang mengatur. Pada mulanya hal ini hukumnya wajib, tuh, ya. Berwasiat kepada orang tua, kepada kerabat, keluarga itu kata Imam Ibnu Katsir pada awalnya hukumnya wajib. Menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat, yakni sebelum turunnya ayat pembagian waris. Jadi ayat ini turun ketika hukum pembagian waris belum sempurna, begitu ya. Setelah ayat faraid atau pembagian waris diturunkan, maka ayat ini dimansuh atau diganti oleh ketentuan ayat-ayat waris olehnya, begitu ya. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Dengan demikian, sejak diturunkan ayat faraid, maka bagian-bagian waris yang telah ditentukan merupakan hukum fardu dari Allah. Jadi sekarang kita tidak boleh mengandalkan wasiat, ya, tetapi harus mentaati jatah yang ditetapkan dalam hukum faraid, hukum waris, begitu ya. Nah, maka hukum fardu dari Allah ini harus dilaksanakan oleh orang-orang yang bersangkutan dengan tegas tanpa melalui proses wasiat lagi. Hukum-hukum bagian waris ini tidak mengandung pengertian pemberian dari pihak orang yang berwasiat, bukan, ya. Jadi warisan itu bukan pemberian dari pihak orang yang berwasiat. Karena itu telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab sunnah dan kitab lainnya melalui Amr ibnu Kharijah yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah berkhutbah yang antara lain mengatakan, Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki haknya. Fala wasiata li warisin. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Gitu. Jelas ya Ibu, Bapak? Jadi hadis yang mutawatir menurut sebagian ulama boleh menasakh ayat Quran. Yang memang itu juga terjadi, ya. Sekarang kalau dibalik bagaimana?
ayat yang menasakh hadis. Ada tidak? Ada ya. Contohnya kiblat misalkan ya. Di dalam hadis Nabi berkiblat ke arah Yerusalem selama di Mekah 13 tahun. Hijrah ke Madinah, tahun pertama di Madinah, Nabi masih berkiblat ke Yerusalem, ke Bait Hamikdas atau Baitul Maqdis. Lalu turun ayat Quran, surah Al-Baqarah 144, yang mana Allah berfirman, "Qad naro taqalluba wajhika fis sama." Kami sudah sering melihat wajahmu ditengadahkan ke langit. Falanualiyana ka kiblatan tardoha, supaya kamu ya menghadapkan ibadahmu kepada kiblat yang kamu sukai. Fawali wajhaka syatrul masjidil haram, maka sekarang hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, gitu ya. Itu surah Al-Baqarah 144 yang menasakh ya hadis Nabi yang dulu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berkiblat ke arah Yerusalem. Jadi perintah kiblat ke arah Yerusalem tidak ditemukan ayatnya ya. Itu di dalam hadis begitu. Dilaporkan saja bahwa Nabi menghadap ke sana begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itulah sedikit informasi lah. Hanya sebatas pengembangan wawasan ya, pengenalan saja. Terkait dengan kedudukan hadis atau sunnah terhadap Al-Quran, gitu ya. Nah, maka nanti datang nih para pengingkar sunnah. Dulu, ketika para sahabat itu ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, mereka bersepakat supaya menjadikan sunnah Nabi sebagai sumber hukum kedua, sesuai amanat Nabi Muhammad. Karena Nabi mengatakan, taraktu fikum amroyni. Aku meninggalkan kalian dua perkara. Lam tadi lu abadan, yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Yaitu kitabullah wa sunnatu Rasulillah. Ya. Yaitu adalah Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulullah. Nah itu sepakat. Ya. Di zaman para khulafaur rasyidin disepakati bahwa hadis dan sunnah itu menjadi sumber hukum, memiliki otoritas. Sampai kepada dinasti Bani Umayyah, ya, disepakati dari dinasti Umayyah beralih kepada dinasti Abbasiyah, ya, di mana saat itu umat Islam sudah banyak bersinggungan dengan budaya Persia, budaya Yunani, ya, budaya Eropa Timur, dan mereka banyak mengkaji filsafat begitu, sehingga di zaman Abbasiyah ini muncullah orang-orang yang mencoba untuk mengingkari sunnah Nabi, karena katanya tidak bisa dipercaya, cukuplah dengan Quran saja, begitu ya. Bagaimana bisa hanya mengamalkan Quran saja, karena banyak ayat-ayat yang belum dijelaskan, dan itu baru bisa dijelaskan oleh hadis Nabi, ya. Misalkan ayat tentang tata cara penguburan saja kan tidak ada. Bagaimana dikuburkan? Tidak ada di dalam Quran, ya. Kita dikuburkan di mana, ya, seperti apa ritualnya, tidak ada di dalam Quran. Yang ada di Quran itu Fir'aun tenggelam di laut. Makanya orang-orang yang mengingkari sunnah ini nanti bisa jadi tidak usah dikuburkan, lemparkan saja ke laut begitu ya, ke laut Aceh gitu. Nah, maka di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ada juga yang membaca Turmudzi, itu disebutkan Nabi SAW bersabda, la ulfiyanna ahadukum muttaqian ala arikatihi, akan didapati seorang di antara kalian yang bersandar di atas kursinya, punya kedudukan enak nih, tinggi ya. Kemudian ya'tihil amru min amri mimma umirtu bihi. Didatangkan kepadanya urusan yang di antara urusan-urusanku, di antara perintah-perintahku yang aku perintahkan dengannya, au nahaituhu anhu, atau dari laranganku yang aku larang dengannya. Fayaqulu, maka orang yang duduk di atas kursinya itu mengatakan, la adri, tidak ada ini ajarannya. Wa ma wajadnahu fi kitabillah. Ya. Ittaba'nahu wa ma wajadnahu fi kitabillahi ittaba'nahu, ya. Dan jika kami mendapatkan di dalam Quran, kalau ada di Quran, tentu kami akan mengikutinya, begitu ya. Nah, ini kan seperti apa namanya?
mirip dengan orang-orang yang mengatakan, oh tidak ada ajaran itu di Quran. Kalau ada di Quran, baru saya mau ikut. Ya, seperti seseorang yang mengatakan tidak ada ajaran atau perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, coba perhatikan perintah sholat 5 waktu di dalam Quran. Ini kita ingat dulu punya materi, kita membahas tentang hikmah atau mujizat penamaan Al-Quran. Masih ingat ya Bapak Ibu? Quran disebut Quran, bisa jadi itu nama dari dulunya memang Quran, atau bisa jadi diambil dari bahasa Arab, yaitu Qur'un, yang arti asalnya adalah mengumpulkan. Bimakna al-jam'u wa domu, mengumpulkan dan menghimpun. Ya, kalau Quran itu adalah kitab yang mengumpulkan, pertanyaannya mengumpulkan apa? Pertama, Al-Quran disebut Quran, kalau itu kitab yang mengumpulkan, adalah mengumpulkan kitab suci umat terdahulu. Masih ingat? Ya, mengumpulkan Torah, mengumpulkan Zabur, di sana ada Injil, ya, ada Suhuf Ibrahim, ada ajaran para nabi, semuanya ada di dalam Quran. Intisari ajarannya ada. Atau yang kedua, Al-Quran disebut kitab yang mengumpulkan karena isinya mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Ya, Al-Quran sendiri mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 89, Inna ja'alna hadzal kitaba tibyanan likulli syai'in. Quran ini tibyanan likulli syai'in, mampu menjelaskan segala sesuatu. Kitab tentang tanda, bukan kitab ilmu pengetahuan alam, bukan kitab sains SAINS, tetapi kitab tentang tanda, sign SIGN. Tanda bahwa itu benar. Ya, tanda bahwa ilmu sains pun berkesesuaian dengan Quran. Ada tandanya. Bisa dalam satu ayat, bisa dalam satu kalimat, atau satu kata. Bisa juga dalam satu huruf. Ya, masih ingat Bapak Ibu ya? Pernah saya jelaskan ya. Nah, yang ketiga, Al-Quran disebut kitab yang mengumpulkan karena untuk memahami isinya, Bapak dan Ibu harus mengumpulkan ayat-ayat yang isinya sama. Dan ayat itu harus dikumpulkan. Dan kalau tidak demikian, kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita tidak akan mendapat pemahaman yang utuh. Nah, seperti orang yang mengatakan tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Quran. Dia tidak membaca seluruh ayat Quran, apalagi dibaca tafsirnya tidak. Gitu ya. Jadi tujuan dia menghilangkan otoritas hadis. Karena memang sholat 5 waktu itu rinci di dalam hadis. Tetapi sebetulnya kalau masalah mawaqitus sholat atau masalah mikot zamani ya, waktu-waktu sholat, itu ada di dalam Quran. Semuanya 5 waktunya ada. Ya, ini entah dia itu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, saya juga tidak tahu. Gitu ya. Nah, contoh misalkan sholat 5 waktu di dalam Quran ya. Sebentar. Oke, ini berarti ayatnya tidak tertulis ya. Misalkan di dalam surah Al-Baqarah ada ungkapan hafidhu ala sholawati wasolatil wusto, gitu kan? Hafidhu ala sholawati, jagalah oleh kalian sholat. Artinya sholatnya banyak ya. Lapad as-sholawat bentuk jamak yang menunjukkan jumlah bilangan 3 ke atas. Artinya lebih dari 3 kali sholat itu. Memang karena ada 5 waktu. Wa sholatil wusto, lapad sholatul wusto dalam bentuk tunggal berarti ada lagi sholat selain yang disebut dalam lapad sholawat. Jadi kalau lapad sholawat, hafidhu ala sholawat, ya, itu lebih dari 3, bisa 3, bisa 4, begitu ya. Bisa 5, bisa 6, lebih. Kemudian ada wasolatil wusto. Sholat wusto itu juga berbeda dengan as-sholawat. Artinya masih bertambah jumlahnya. Ya. Yang ketiga masih berkaitan dengan lafaz sholawatul wusto atau sholat yang terletak di tengah antara sholat-sholat yang lain. Para ulama berpendapat bahwa kalau sholat dalam sehari jumlahnya genap, maka tidak ada yang disebut sholat yang di tengah itu. Terusnya bisa dipahami. Kalau misalkan sholat itu sehari 4 kali, mana sholat yang di tengah itu? Tidak ada. 6 kali, tidak ada satu sholat yang ada di tengah. Ya.
Artinya sholat itu ganjil. Kalau kita mau memahami ya tafsir dari surah Al-Baqarah itu, maka sholat itu berjumlah ganjil. Karena ada yang di tengah, sholat wusto disebutnya. Banyak ulama yang mengatakan itu sholat asar. Ya. Peliharalah sholat asar. Hal itu berarti jumlah sholat yang diwajibkan bagi umat Islam jumlahnya ganjil. Memang karena ada 5 kali, 5 waktu. Nah ini lihat. Selain di surah Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusto, itu adalah Al-Baqarah 238. Mohon maaf ayatnya tidak dimasukkan ya tadi. Maka perintah sholat 5 waktu juga didapati dalam beberapa ayat Quran. Pertama, Quran surat An-Nur ayat 58. Disebut langsung nama sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Ini disebut nih. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinakum alladzina malakat aimanukum waladzina lam yablugul huluma minkum. Ya. Hendaklah hamba sahaya kalian, baik itu laki-laki atau perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik, ya, di antara kamu belum dewasa, hendaklah meminta izin kepada kalian salah samarrotin sebanyak 3 kali kalau mau masuk ruangan kita. Di manakah waktunya ketika pembantu kita atau anak-anak kita harus minta izin kepada bapak dan ibu kalau mau masuk ke ruangan bapak ibu, misalkan ke kamar ya. Yaitu min qabli sholatil fajri. Nah, disebut ya, yaitu sebelum sholat fajar, sholat subuh. Nah, disebut ayat sholat subuh berarti ayat sholat subuh teh. Wahina tad'una siyabakum minaz zohiroh wa min ba'di sholatil isya'i. Tuh. Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Itu yang kedua. Dan setelah salat isya. Di 3 waktu ini tidak boleh pembantu kita, anak-anak kita berani masuk ke kamar tanpa izin. Karena ini waktu-waktu pribadi ya. Yaitu sebelum salat subuh, kemudian di tengah hari, dan kemudian setelah sholat isya. Makanya Bapak dan Ibu harus punya ruangan kan, ya kamar begitu, kamar Bapak dan Ibu. Makanya di Quran pun disebut kamar itu al-hujurat ya, kamar-kamar. Kenapa kamar disebut hujurat? Dari kata hijr artinya batu. Karena sifatnya seperti batu. Batu itu kan sulit ditembus. Jadi kamar itu ruangan yang sulit ditembus ya. Sulit ditembus. Bapak dan Ibu harus punya kamar seperti itu sampai anak sendiri pun harus minta izin di waktu-waktu tertentu. Ya, sehingga kita berwibawa. Ada wibawa di rumah itu. Kemudian salasu auratil lakum. 3 waktu tersebut adalah waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kamu sebelum subuh ya. Bisa jadi kan kita tidur gugulitikan ya, ketinggali aurat. Kemudian ketika siang hari istirahat, tidur siang begitu, dan setelah isya ketiduran karena sudah capek. Itu tidak boleh ya. Anak kita masuk seenaknya, pembantu kita ya, tidak boleh, harus meminta izin. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna, tetapi ya tidak ada dosa bagi mereka selain dari 3 waktu itu begitu. Nah, yang penting di ayat ini disebutnya ada ungkapan sholatil fajri dan sholatil isya'i. Ini menunjukkan ada sholat fajar, ada sholat isya ya. Nah, sok dikumpulkan nih 2 takapenaknya. Yang kedua, dalam surah Qaf ya, ayat 39 dan 40 disebut waktu-waktu sholat. 1, sebelum terbit matahari, yakni sholat subuh. 2, sebelum terbenam matahari, yakni sholat duhur dan asar. Artinya di sini yang paling dekat sholat asar ya. 3, pada waktu malam hari, yaitu sholat maghrib dan isya. Nah, contoh, nih ayatnya. Fasbir, maka bersabarlah, wahai Muhammad, ma yaqulun, terhadap apa yang mereka ucapkan. Wasabbih bihamdi rabbik. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Apa maksudnya bertasbih memuji Tuhan? Ini maksudnya sholat. Melaksanakan
sholat. Makanya sholat mengucapkan subhana wa bihamdi, kan gitu. Itu fasabih bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ya. Atau ada juga subhanaka Allahumma anta astagfiruka wa atubu ilaik. Itu kan doa yang lainnya, doa sujud. Tapi yang populer subhanallah wa bihamdi, gitu. Itu memang perintahnya begitu, fasabih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Makanya ketika sujud mengucapkan subhanallah wa bihamdi, kan gitu. Subhana rabbiyal a'la, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau saya suka bacanya yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, begitu ya. Ini memang perintah sholat. Qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub, tuh. Ya. Perintah sholat itu, kamu bersabarlah Muhammad dan sholatlah seraya memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Begitu ya. Artinya kalau sebelum terbit matahari kan sholat subuh. Kalau sebelum terbenam, sholat asar, ya. Ada lagi wa minal laili fasabbihu wa adbaru sujud. Dan bertasbihlah kepadanya pada sebagian malam hari dan setiap selesai sholat. Ini juga di dalam tafsirnya disebutkan adalah perintah sholat bertasbih, ya, sholat di waktu maghrib dan isya. Nah, yang ketiga di dalam Quran surah Al-Isra. Nah, ini yang pernah saya jelaskan kemarin, ya. Di dalam surah Al-Isra ayat 78 disebut perintah mendirikan sholat, yang mana sholat ini nanti disebut dengan grup-grupnya, grup siang, grup malam, dan sholat fajar, ya. Satu, grup siang dulu kusyams, ya, dulu kusyamsi. Dua, grup malam, ya, gosakul laili. Kemudian Quranul Fajr, ya. Itu 3 kelompok sholat. Nah, di sini Allah berfirman, aqimi sholatal liduluki syamsi, dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir, ila gosakil laili, sampai matahari tenggelam malam, ya. Nah, di sini ada waw atop. Waw di sini memisahkan 2 benda yang berbeda. Quran al-fajri artinya sholat fajar, bacaan Quran di waktu fajar itu berbeda, sholat yang berbeda dengan gosakil lail ataupun dengan duluki syamsi. Makanya kalau sholat subuh itu tidak bisa dijamak, ditarik dengan isya, atau ditakhir, diakhirkan, digabung dengan duhur, tidak bisa, ya, berdiri sendiri. Tapi sholat yang satu grup dulu kisamsi, grup siang, sholat duhur dan sholat asar, itu bisa dijamak, ya, dijamak qashar. Kalau kita sedang bepergian, kalau kita sedang banyak urusan, ya, atau bagi orang yang berpenyakit selalu keluar air kencing, ya, keluar najis dari ya, dari pintu, ya, buang air kecil, begitu. Kan ada penyakit begitu, ya. Jadi kalau sudah wudhu itu ada menetes begitu keluar air, maka tidak bisa menahan wudhu terlalu lama. Maka Nabi menganjurkan untuk sholat didekatkan, ya. Jadi sholat duhurnya dekat dengan waktu asar, dijamak takhir. Nah, itu duhur dengan asar boleh dijamak. Nanti maghrib dengan isya, karena itu grup gosakil lail. Tidak bisa asar dengan maghrib. Tidak bisa. Ada tidak jamak sholat, menjamak sholat, asar dengan maghrib? Tidak ada. Asar itu dengan duhur. Maghrib dengan isya. Karena tidak satu grup, begitu, ya. Tidak satu grup. Nah, innal Qur'an al-fajri karena masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi sholat subuh berdiri sendiri. Makanya nanti ketika sholat duhur, asar, dan isya oleh Nabi ditambah jumlah rokaatnya, kan dulu sholat ini 2 rakaat, kecuali maghrib yang sudah menjadi 3. Itu hadisnya sahih riwayat Bukhari dari Siti Aisyah, ya. Karena katanya dulu pertama kali diwajibkan sholat 5 waktu itu 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, isya 2, maghrib sudah 3 dari dulu. Karena maghrib tidak diganggu gugat. Itu maghrib adalah sholat witir bagi penghujung siang.
Makanya ibu bapak dianjurkan juga sholat witir bagi di akhir aktivitas malam. Ya, ya sholat witir kan sebelum tidur kata Nabi sholat witir dulu. Ya, qiyamul lail 3 rakaat boleh. Nanti sisanya yang 8 rakaat bangun tidur boleh ya. Jadi tahajud, jadi sholat qiyamul lail. Nah, maka yang 3 rakaat di malam hari itu witir malam. Tutuplah aktivitasmu dengan witir kata Nabi begitu. Sedangkan maghrib ini seolah-olah witir siang begitu. Kita beraktivitas siang hari diakhiri dengan witir siang itu maghrib. Karena itu maghrib rakaatnya tidak diganggu gugat. Duhur, asar, isya itu oleh Nabi ditambah 2 rakaat. Duhur jadi 4, asar 4, isya 4. Nih, subuh tidak ditambah karena beda sendirian dia. Tetapi Nabi menganjurkan sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh itu agak diwajibkan begitu ya. Namanya sunnah muakkadah. Dianjurkan, dipaksa ya. Meskipun sholat sunat, sholat rawatib, tapi kita dipaksa untuk melaksanakan. Laksanakan kata Nabi 2 rakaat sebelum subuh. Karena subuh tidak ditambah rakaat. Nanti unik Bapak Ibu, setelah kewajiban sholat Jumat turun, ini sholat duhur di hari Jumat balik lagi jadi 2 rakaat. Begitu ya. Jadi dulu ketika hari Jumat zaman di Mekah, sholat itu 2 rakaat. Lalu disempurnakan jadi 4. Datang kewajiban sholat Jumat, duhur itu di hari Jumat balik lagi jadi 2 rakaat. Pertanyaannya, kalau balik lagi jadi 2 rakaat, kemana yang 2 rakaat lagi? Nilainya di mana? Yaitu ada di dalam khutbah Jumat. Makanya kalau bapak-bapak sholat Jumat, tapi nundutan, ya, terkantuk-kantuk sehingga tidak mendengarkan ceramah khotib, hilang itu pahalanya setengah. Bahkan Nabi mengancam hilang pahala seluruhnya, ya. Karena tertidur itu sudah aktivitas lago, aktivitas yang membuat ibadah Jumat jadi sia-sia. Ya hilang saja pahalanya, tidak dapat pahala. Makanya tidak boleh nundutan, ya, apalagi ngobrol. Bagaimana caranya supaya tidak nundutan? Ini harus ada kerjasama dengan khotib sebetulnya. Yang pertama, Bapak bisa mengusahakan tidur dulu sebentar. Kalau memungkinkan ya di rumah. Nabi itu tidur dulu sekitar jam 10:30 begitulah. Tidur dulu sebentar, barang 15 menit atau setengah jam, itu pasti seger, Pak. Bangun lalu mandi Jumat dan datang awal waktu lalu melakukan sholat intidor. Sholat intidor itu sholat menunggu khotib naik mimbar, ya. Itu dilakukan terus 2 rakaat terus. Jadi sebelum khotib naik mimbar itu waktunya sholat, bukan waktunya baca Quran, bukan waktunya berdoa, bukan. Itu waktunya sholat. Para sahabat itu semuanya sholat, ya. Menunggu Nabi naik mimbar itu mengucapkan salam. Dan janjinya adalah dihapus dosa selama sepekan ditambah 3 hari. Apalagi kalau Bapak datang paling awal, lebih awal, dan mengisi saf-saf kosong di depan, maka ditambah pahala seperti berkurban dengan seekor unta, gitu ya. Nah, itu tidak boleh sampai nundutan karena bisa hilang semua keutamaan salat Jumat. Bagi orang yang datang setelah khotib naik mimbar, maka kata Nabi ditutup catatan malaikat, tidak dicatat dia melaksanakan salat Jumat, kosong pahalanya. Ya. Hati-hati ya. Jadi ketika menunggu khotib naik mimbar itu waktunya sholat. Dan ketika sholat, ada yang baca Quran itu tidak boleh dikeraskan. Nabi melarang. Pelankan suaramu, kata Nabi. Sesungguhnya orang yang sedang sholat, dia sedang bermesraan dengan Robnya, maka pelankan suaramu. Jangankan ngobrol, baca Quran saja Nabi melarang. Pelankan suaramu. Karena ini orang-orang sedang sholat. Ini ada masjid yang ngobrol gitu. Ya, ini sedang waktunya sholat. Makanya menunggu imam naik mimbar itu, masjid itu senyap. Ya. Jempling, sepi Bapak. Bukan menyetel kaset ngaji, bukan juga membaca Quran, bukan. Itu waktunya sholat. Dan ketika sholat,
dilaksanakan oleh orang-orang, kita harus diam. Quran saja dilarang dikeraskan, apalagi ucapan manusia ngobrol. Makanya senyap, sepi masjid itu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di sini ada keunikan ya, masalah grup siang yaitu duhur dan asar, sholat ya. Dan sholat grup malam, maghrib dan isya. Lalu ada sholat yang sendirian, berdiri sendiri yaitu sholat fajar. Ini sudah 5 waktu. Nah, kalimat tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam menjadi petunjuk perintah salat zuhur dan asar. Sedangkan kalimat gelapnya malam sendiri menunjukkan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Nah, dan isya hingga waktu bersamaan dengan terbitnya fajar dikerjakan sholat subuh. Wah, ini sudah habis waktunya ya. Nah, terakhirlah, ini terakhir asli. Keempat di dalam surah Ar-Rum 17-18 disebutkan berangkaian sholat di waktu petang, hina tumsun, di waktu pagi, hina tusbihun, di waktu sore, asyian, begitu ya, serta di waktu duhur, hina tuzhirun. Allah berfirman tuh di dalam surah Ar-Rum, ya, surah ke-30 ayat 17-18. Itulah. Jadi fasubhanallahi hina tumsun wahina tusbihun. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada di waktu senja dan di waktu pagi. Sore dan pagi. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tuzhirun. Ya. Segala puji bagi Allah di langit dan di bumi pada waktu petang dan pada saat kamu berada di waktu siang duhur, ya. Tuh, maka surat Ar-Rum 17-18 ini oleh sahabat Ibnu Abbas dijadikan petunjuk perintah sholat 5 waktu. Mana hadisnya ini? Langsung saya bacakan terjemahnya saja ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, sholat 5 waktu terdapat dalam Quran. Ini bantahan orang yang mengatakan tidak ada di dalam Quran. Dibantah oleh Ibnu Abbas nih. Lalu Ibnu Abbas ditanya, mana tunjukkan ayatnya? Kata Ibnu Abbas, Allah telah berfirman, tadi dibacakan surah Ar-Rum ayat 17-18. Maha suci Allah pada saat kalian di waktu petang, hina tumsun, mengerjakan sholat maghrib dan isya. Kata Ibnu Abbas, di waktu pagi hina tusbihun mengerjakan sholat subuh. Di waktu sore asyian mengerjakan sholat asar. Serta di waktu zuhur hina tuzhirun melaksanakan sholat duhur. Tuh, ini jelas riwayatnya. Ya, jadi orang yang mengatakan tidak ada kewajiban sholat 5 waktu di dalam Quran, tak aneh ya. Apakah dia tidak selesai baca Quran? Apakah dia tidak pernah membaca tafsirnya? Yang pasti dia tidak mau membaca hadis Nabi. Dan dia berupaya untuk menghilangkan otoritas sunnah dari ajaran Islam. Kalau sunnah sudah hilang, hadis-hadis pun sudah hilang, ya tidak dianggap sebagai sumber yang memiliki kekuatan di dalam sumber hukum Islam, maka bisa ajaran Islam itu bisa diotak-atik begitu ya. Bisa diotak-atik. Ya, sekian dulu ya Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf ini waktunya sudah habis ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kehilapan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.